grasshoppers. Siswa Bali SMP Kabupaten Siswa Bali SMP So these are great things. Terus kita pasti kita baca, we're a lot stronger than you say we are. You know it, don't you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 kelompok 4 akan membahas beberapa istilah bullying dan akan menjelaskan dengan jelas dua poin penting bullying yang pertama emosional bullying dan sadar. Bullying, perundungan, tindakan menyakiti orang lain secara sengaja, baik lewat kata-kata, fisik, atau perilaku dan dilakukan berulang kali untuk membuat korban merasa lemah dan takut. Physical bullying, menyakiti tubuh atau barang korban seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Social bullying, mencilkan seseorang dari kelompok, menyebarkan gosip, atau membuat orang lain dijauhi dari teman-temannya. Emotional bullying, membuat korban merasa malu, takut, atau tidak berharga lewat perlakuan yang merendahkan, tatapan sinis, atau manipulasi emosi. Cyberbullying, menyerang seseorang melalui media sosial, chat, atau internet, seperti menyebarkan foto memalukan, komentar jahat, atau pesan kebencian. Racial bullying, mengejek atau memperlakukan seseorang dengan chat yang tidak pantas, tidak hormat karena perbedaan ras atau suku dan warna kulit. Victim bullying, orang yang menjadi sasaran tindakan perundungan biasanya merasa takut, cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Bystander, orang yang melihat kejadian bullying tapi tidak ikut campur, kadang diam saja. Upstander, kebaikan dari bystander, orang yang berani membela korban, melapor, dan menghentikan tindakan ini. Emosional bullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan dengan cara menyakiti perasaan, harga diri, atau kondisi psikologi seseorang melalui perkataan, sikap, atau tindakan non-fisik. Tujuan pelaku biasanya untuk mengontrol, mempermalukan, atau melemahkan korban secara mental dan emosional. Ciri-ciri emosional bullying terjadi tanpa kekerasan fisik, tetapi menimbulkan luka batin. Pelaku sering menggunakan kata-kata kasar, ejekan, sindiran, atau pengabaian. Korban merasa tidak berharga, takut, malu, atau dikucilkan. Sering dilakukan secara berulang dan disengaja. Bentuk-bentuk emosional bullying. Verbal bullying, yaitu menghina, mengejek, mempermalukan di depan orang lain. Social exclusion, yaitu mengucilkan atau tidak mengajak seseorang bergabung dalam kelompok. Spreading rumors, menyebarkan gosip atau fitnah untuk menjatuhkan korban. Silent treatment, mendiamkan atau mengabaikan seseorang dengan sengaja. Manipulation, memainkan perasaan korban agar merasa bersalah atau bergantung pada pelaku. Intimidation, mengancam secara halus untuk membuat korban takut. Cara mengatasinya emotional bullying. Yang kesatu, kenali dan sadari bahwa kamu sedang dibully secara emosional. Kedua, jangan membalas dengan kekerasan atau emosi yang sama. Yang ketiga, bicarakan dengan orang yang dipercaya seperti guru, konselor, atau orang tua. 4. Kumpulkan bukti jika bullying itu dilakukan lewat media sosial. 5. Tingkatkan kepercayaan diri dan bangun lingkungan pertemanan yang positif. 6. Mencari bantuan profesional jika berdampak pada kesehatan mental. Pengertian bystander dalam perundungan. Bystander adalah orang yang menyaksikan perundungan bullying tetapi tidak ikut menjadi pelaku maupun korban. Mereka hanya berada di sekitar kejadian, baik secara langsung di sekolah, di jalan, maupun tidak langsung seperti lewat media sosial. Peran dan jenis bystander. 1. Bystander pasif, menyaksikan perundungan tetapi tidak melakukan apapun, biasanya karena takut, tidak tahu harus berbuat apa, atau merasa bukan urusannya. 2. Bystander aktif, orang yang berani bertindak untuk menghentikan perundungan seperti menegur pelaku, menenangkan korban, atau melapor ke guru atau orang dewasa. Dampak perundungan terhadap bystander: merasa bersalah karena tidak membantu, takut ikut dibully jika membela korban, bisa menurunkan rasa empati jika terus terbiasa diam. Contoh kasus misalnya di grup kelas ada yang mengejek teman, banyak teman yang membaca tapi tidak menegur pelaku, mereka adalah bystander pasif. Kalau ada yang akhirnya membela teman itu dan melapor ke wali kelas, itu ia disebut upstander. Haha, tas lo jelek banget kayak model lama, kayak kakek. Haha, iya nih dia mau ganti sih, malu kali. Aku suka aja tas ini. Kalau diem aja sih, kasihan Adit. Udah, nanti juga kena kalau itu campur. Udah, sana cepet ganti. Apa sih kalian begitu? Cukup sih, kamu gak lucu merendahin orang lain. Maaf ya, Dit, aku gak diem aja tadi. Gak apa-apa, no. Sekarang kamu udah paham kan? Ada apa ini? Siska, bisa kalian jangan terlalu ya. Adit dibully sama mereka nih. Mending kalian minta maaf deh, gak usah ngebully teman sendiri. Adit, kita minta maaf ya, kemarin udah ngebully kamu. Ya, gak apa-apa. Minta maafnya ikhlas gak? Adit, kamu beneran mau ikut lomba pidato? Kayak bisa aja ngomong di depan banyak orang. Iya, nanti malah lupa teks dan diam di atas panggung. Aku hanya ingin coba. Kalian tahu nggak perkataan kalian itu bikin orang down? Cuma bercanda Tono, masih bawa serius. Bercanda itu bikin orang senang, bukan sedih. Ada apa ini? Aku dengar suara kalian dari jauh. Jika diajak karena ikut lomba pidato. Siska, Dina, kalian harusnya menyemangati bukan menjatuhkan. Karena kan orang punya hak untuk mencoba. Ya maaf Siska, maaf juga nih. Ya tidak apa-apa, kali kalian berhati-hati dan berbicara.